Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Masidatul Rohmah dengan NIM 24030174081 dari kelas PM 2024F. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai jenis transformasi dan sifat-sifatnya, dan yang kedua nanti juga akan membahas mengenai isometri dan juga sifat-sifatnya. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas terkait jenis transformasi dan sifat-sifatnya. Langsung saja. Nah, jenis transformasi itu ada empat. Yang pertama ada translasi atau pergeseran, yang kedua ada refleksi atau pencerminan, yang ketiga ada rotasi atau perputaran, dan yang keempat ada dilatasi. Eh, jadi kita akan membahas satu persatu dari keempat jenis tadi. Yang pertama ada translasi atau pergeseran. Translasi adalah perpindahan atau pergeseran suatu objek. Jika dinyatakan dalam koordinat kartesius, translasi merupakan perpindahan titik-titik koordinat dari suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Nah, translasi ini itu hanya arah dan jaraknya saja yang berubah, sedangkan ukuran objeknya itu masih sama. Nah, untuk rumus umum translasi itu sebagai berikut. Bayangan titik, misalnya di sini tuh bayangan titik A, X, Y oleh translasi AB adalah A aksen X plus A, Y plus B. Jadi, dari titik X itu ditambah translasi yang A dan titik Y ditambah yang B. Jadinya seperti ini rumusnya, di mana A, X, Y itu merupakan titik koordinat awal. A itu pergeseran kanan atau kiri, B pergeseran atas atau bawah, di mana dia menggeser dari titik Y-nya, dan juga A aksen X, Y ini merupakan bayangan dari titik A atau hasil dari translasi tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ada refleksi atau pencerminan. Sesuai dengan namanya nih, refleksi, pencerminan. Nah, refleksi itu adalah perpindahan titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Namun, perpindahannya itu bersifat seperti cermin. Jadi, seperti kita melihat cermin yang datar itu, nah, dia sifatnya tuh mirip-mirip dengan itu. Nah, untuk sifat-sifat dari refleksi itu yang pertama, sumbu X atau sumbu Y dianalogikan sebagai cermin atau pusat refleksi antara bayangan dan benda asli. Yang kedua, jarak titik asal objek dengan cermin itu sama kayak jarak titik akhir objek dengan cermin. Jadi, kalau di bayangannya itu suatu cermin, itu jarak titik asal objek ke cermin tersebut itu sama kayak jarak titik akhir ke bayangan, jarak titik akhir objek itu ke cermin tersebut. Jadi jaraknya sama. Yang ketiga, garis yang menghubungkan titik objek dengan bayangannya akan selalu tegak lurus dengan cerminnya. Jika titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka garis penghubungnya tegak lurus dengan sumbu X, dan jika titik dicerminkan terhadap sumbu Y, maka garis penghubungnya juga tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, selanjutnya, jenis-jenis refleksi. Ini tiap refleksi itu mempunyai rumus yang berbeda-beda sesuai dengan dia direfleksikan sama apa sih. Jadi, yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Nah, di sini itu jadi ini kan titik awalnya direfleksikan pada sumbu X ini dan ini titik akhirnya. Jadi eh, misal ini kan titik A, X, Y itu direfleksikan menjadi A aksen X, min Y. Selanjutnya ada refleksi terhadap sumbu Y. Jadi dia direfleksikan terhadap sumbu Y ini. Jadi titik A direfleksikan terhadap sumbu ini menjadi negatif X, Y. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ini merupakan garis Y sama dengan X. Misalnya di sini ada titik Y, X direfleksikan menjadi X, Y. Jadi, eh, misal titik A ini X, Y.
dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka dia menghasilkan A aksennya itu Y, X. Jadi kayak dibalik gitu. Selanjutnya, refleksi terhadap garis X sama dengan K. Nah, K ini apa sih? K ini merupakan suatu konstanta. Jadi misalnya X sama dengan 2 atau X sama dengan 1, itu kan dia akan menghasilkan garis lurus di sini. Iya, garis lurus di sini. Maka bentuknya ini misalnya gini. Titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan K. Maka eh, A aksennya itu menjadi 2K min X, Y. Jadi K-nya itu merupakan suatu konstanta. Nah, selanjutnya merupakan refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Nah, ini mirip seperti yang tadi. Yang tadi itu kan X sama dengan K. Yang ini Y sama dengan K. Jadi dia itu terhadap sumbu Y ini. Nah, misal titik A itu kan X, Y. Nah, dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K. Maka hasil refleksinya itu kan jadi X, 2K min Y. Sudah. Selanjutnya ada rotasi atau perputaran. Jadi kalau kalian ingat, rotasi itu kayak misalnya yang bentuknya lingkaran-lingkaran itu loh, kayak ban dan lain-lain gitulah, kayak jam, perputaran jam gitu-gitu. Nah, jadi rotasi itu adalah perubahan posisi suatu titik atau bidang dengan cara diputar dengan suatu sudut tertentu. Nah, di rotasi ini itu sudut-sudut yang biasanya digunakan itu ada sudut 90 derajat, sudut 180 derajat, dan juga ada sudut 270 derajat. Nah, selanjutnya, rotasi ini juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, rotasi memiliki arah dan besar sudut. Yang kedua, jika diputar searah jarum jam, sudut akan bernilai negatif. Dan jika diputar berlawan arah jarum jam, sudut akan bernilai positif. Nah, selanjutnya, di sini juga ada rumus umum dari rotasi. Nah, ini rotasi terhadap 0,90 derajat, 0,-90 derajat, dan lain-lain, di mana titik asalnya ini akan memiliki titik bayangan seperti ini. Ini udah ada tabelnya lengkap. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dilatasi. Jadi, dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran suatu objek atau benda bisa memperbesar atau memperkecil. Nah, kalau yang tadi-tadi kan kita belajar terkait translasi dan juga rotasi dan juga refleksi. Itu kan dia tidak mengubah bentuk dan tidak mengubah ukuran, mohon maaf. Tidak mengubah ukuran. Nah, tapi kalau dilatasi ini dia mengubah ukuran, bisa memperbesar atau memperkecil, tapi dia rasionya itu tetap. Nah, unsur-unsur dari dilatasi ini itu terdiri dari pusat dilatasi atau titik acuan dan juga ada faktor skala yang biasa disimbolkan dengan K. Nah, untuk rumus umum dilatasi ini itu sebagai berikut. Jadi dilatasi titik P X, Y dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K. Maka dia menggunakan rumus P titik B X, Y 0, K, maka P aksennya itu K X, K Y. Nah, dilatasi titik P, X, Y dengan pusat AB dan faktor skala K itu menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait isometri dan sifat-sifatnya. Jadi, isometri itu merupakan suatu transformasi yang mempertahankan jarak. Jadi, isometri itu kan artinya ukuran tetap. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada definisi berikut ini. Definisi 2.2. Misalkan T suatu transformasi, transformasi T ini disebut isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasangan titik P dan H anggota dari bidang Euclides V berlaku bahwa P aksen H aksen sama dengan P
H aksen, di mana P aksen sama dengan transformasi terhadap P dan H aksen merupakan transformasi terhadap H. Nah, setelah belajar terkait definisi isometri tadi, kemudian kita perhatikan ada contoh berikut ini. Ada contoh 2.1. Misalkan diketahui garis G pada bidang V atau bidang Euclides tadi, Anda pandang transformasi T yang ditetapkan sebagai berikut. Jadi, yang pertama itu, jika P itu merupakan anggota dari garis G atau bagian dari garis G, maka TP transformasi dari P itu kan P. Nah, jika P ini bukan anggota dari G, dari garis G, maka TP ini sama dengan P aksen. Nah, sehingga G sumbu dari PP aksen, sehingga G merupakan sumbu dari PP aksen. Nah, kita membuktikan apakah transformasi T ini suatu isometri atau bukan, sesuai dengan definisi yang tadi. Selanjutnya, kita akan membuktikan untuk penyelesaiannya, kan sesuai dengan definisi 2.1 tadi kan, Anda harus mengambil dua titik sebarang P dan Hi, anggota dari V. Nah, kita mengambil titik sembarang P dan Hi, anggota dari bidang Euclides tersebut. Selanjutnya, dimisalkan TP sama dengan P aksen dan THI sama dengan Hi aksen. Nah, dari permisalan TP sama dengan P aksen dan THI sama dengan Hi aksen, itu diperoleh dua hal, yaitu G sumbu dari PP aksen apabila eh, misalkan G ini irisan dari PP aksen, ya, PP aksen sama dengan himpunan dari N, maka PN sama dengan NP aksen. Yang kedua, G sumbu dari Hi aksen. Apabila misalkan G irisan dari Hi aksen sama dengan himpunan M, maka Hi M sama dengan M Hi aksen. Nah, sekarang diperhatikan ada gambar ini, di mana hubungan masing-masing P dan Hi, P aksen dan Hi aksen, P dan M serta P aksen dan M. Di sini ada P aksen dan P, N dan M, Hi aksen dan Hi. Nah, kemudian perhatikan, ini kan ada segitiga P, N, M, dan juga ada segitiga P aksen, N, M. Karena PN itu kan jaraknya sama dengan P aksen, maaf, PN jaraknya sama dengan NP aksen. Dan juga sudut P PNM itu kan kongruen dengan sudut P aksen NM karena dia kan siku-siku, maka kongruen. Nah, NM itu kan sama kayak MN karena refleksi. Maka segitiga, maka berdasarkan ketiga ini, maka segitiga PNM itu kongruen dengan segitiga segitiga PNM, maaf, itu kongruen dengan segitiga P aksen NM ini. Nah, akibatnya karena dia kongruen, maka PM PM ini itu juga sama, maaf, PM ini juga sama kayak P aksen M, dia kongruen. Yang kedua, P P PMN, sudut PMN itu juga akan kongruen dengan sudut P aksen MN karena kedua segitiga tersebut kan sudah diketahui sebelumnya kalau kongruen. Nah, eh, sekarang kita pandang pada segitiga PHM dengan segitiga P aksen, H aksen, dan M. Yang ini, segitiga PHM, yang ini, segitiga ini, dan juga segitiga ini. Oke, kan PM tadi kan sudah diketahui kalau PM itu sama dengan P aksen M. Nah, sudut NMH itu kongruen dengan sudut NMH aksen. Ini sudut NMH itu kongruen dengan sudut NMH itu kongruen dengan sudut NMH aksen karena dia kan siku-siku.
Maka sudut PMN itu kongruen dengan sudut P aksen MN. Ini P PMN. Tadi kan sudah disebutkan juga. Maka sudut PMI itu sama dengan sudut NMI dikurangi sudut PMN. Nah, sudut P aksen MI aksen itu sama dengan sudut NMI aksen dikurangi sudut P aksen MN. Maka di sini diturunkan lagi sama dengan sudut NMI kurang sudut PMN. Nah, akibatnya sudut PMI itu kongruen dengan sudut P aksen MI aksen. P aksen MI aksen itu kongruen dengan sudut PMI. Ini kongruen dengan ini. Maka HIM itu juga sama dengan Hi aksen M ini, panjangnya sama dengan ini kan. Nah, dari 1, 2, 3 ini, itu disimpulkan bahwa segitiga PHIM itu juga kongruen dengan segitiga P aksen, Hi aksen, M. Nah, akibatnya PHI itu sama dengan P aksen dan Hi aksen. Nah, berdasarkan definisi 2.1 tadi, karena P dan Hi itu kan diambil sembarang titik pada bidang Euclid atau bidang V. Nah, dapat disimpulkan bahwa setiap pasangan titik P dan Hi pada V itu kan berlaku P aksen, Hi aksen sama dengan P, Hi. Jadi transformasi T ini ditetapkan seperti di atas memenuhi definisi 2.1. Maka dapat disimpulkan bahwa transformasi T ini merupakan suatu isometri. Nah, selanjutnya eh, ada juga sifat-sifat isometri pada teorema 2.1 di mana setiap isometri itu bersifat yang pertama memetakan garis menjadi garis, yang kedua mengawetkan ukuran sudut, dan yang ketiga mengawetkan kesejajaran. Nah, berikut ini ada beberapa sumber yang saya ambil. Sekian, terima kasih video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.